Soal nomor 16, soal terkait peluang. Berikut daftar hasil ujian kenaikan sabuk karate kelas 10. Di sini ada 3 kelas. Kelas A lulusnya 16, tidak lulus 4, dan seterusnya sampai kelas C lulus 18 dan tidak lulus 6. Sebelum diumumkan semua peserta berkumpul dan seterusnya. Jadi di sini setiap kelas diminta seorang sukarelawan untuk mewakili atau maju ke tengah lapangan. Peluang terdapat satu di antara ketiga peserta tersebut yang lulus adalah titik-titik. Oke, berarti pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat di sini lulusnya seperti kelas A, lulusnya 6, tidak lulusnya 4, maka kita peroleh jumlah siswa keseluruhannya untuk kelas A adalah 16 ditambah 4, 20. Kemudian kelas B 18 ditambah 9 sama dengan 27. Dan terakhir kelas C 18 ditambah 6 adalah 24. Nah, sekarang kita lihat di sini karena yang diminta terdapat satu di antara ketiga peserta tersebut lulus, maka ada beberapa kemungkinan. Oke, kita tulis kemungkinan peluangnya. Pertama, jika kelas A yang lulus, oke, misal untuk kasus pertama, kelas A yang lulus, maksudnya satu peserta dari kelas A yang lulus ya, kelas A yang lulus, maka kelas B dan C-nya tidak lulus. Maka di sini kita akan peroleh peluangnya adalah lulusnya 16 dibagi banyak siswa keseluruhan untuk kelas A adalah 20. Kemudian kita kali, berarti kelas B dan kelas C-nya tidak lulus. Berarti 9 tidak lulus dari total 27 siswa. Kemudian dikali 6/24. Tinggal kita sederhanakan, 16 dengan 20, 4/5. Kemudian 9 dengan 27, 1/3. Dan 6 disederhanakan dan 24 adalah 1/4. Tinggal kita sederhanakan kembali, maka kita peroleh sama dengan 1/15. Kemudian kemungkinan yang kedua, bagaimana jika peserta dari kelas B yang lulus, maka kelas A, peserta kelas A dan kelas C yang mewakili maju ke depan tidak lulus, sehingga untuk yang A berarti tidak lulusnya 4 dibagi 20. Kemudian karena kelas B yang lulus, maka kita ambil lulusnya ada 18 dibagi 27. Kemudian dikali peserta kelas C yang tidak lulus, maka 6 dibagi 24. Kita sederhanakan sama dengan kemungkinan pertama. Maka kita peroleh 4 dengan 20, 1/5. Kemudian 18 dengan 27 sama-sama bagi 9, 2/3. 6 dan 24 sama-sama bagi 6, kita peroleh 1/4. Kita sederhanakan kembali, maka kita peroleh 1/30. Selanjutnya terakhir, kemungkinan yang ketiga, peserta dari kelas C yang lulus, maka 4/20. Kemudian kelas B pesertanya tidak lulus, maka 9/27. Dan kelas C yang lulus, maka kelas C banyak peserta yang lulusnya 18, maka kita peroleh peluangnya 18/24 sama dengan, kita sederhanakan kembali, 1/5, 1/3, dan 18 dengan 24 sama-sama kita bagi 6, maka kita peroleh 3/4. Tinggal kita sederhanakan kembali, maka kita peroleh 1/20. Maka di sini ada 3 kemungkinan, maka peluang keseluruhannya sama dengan peluang 1
kita tambahkan dengan kemungkinan dari peluang kedua ditambahkan kemungkinan dari peluang ketiga. Berarti 1/15 tambah 1/30 tambah 1/20. Kita samakan penyebut. Oke, 60 bagi 15 4. Kemudian 60 bagi 30 2, dan 60 bagi 20 sama dengan 3. Kita jumlahkan kembali. 6 ditambah 3, 9/60. Ini masih kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 3. Berarti 9 bagi 3, 3. 60 bagi 3, 20. Maka jawabannya adalah 3/20. Soal 17. Peluang suatu produk atau produk lampu LED lolos kontrol kualitas adalah 90%. Seorang pengontrol kualitas mengambil secara acak 5 lampu LED dari keranjang. Peluang bahwa lampu LED yang lolos paling sedikit 4 buah adalah titik-titik. Oke, pertama kita lihat di sini bahwa peluang lulus atau lolos kontrol, kita misalkan peluang lolos atau PL itu adalah 90%, atau sama dengan 90/100. Kita sederhanakan, kita peroleh 9/10. Kemudian untuk peluang tidak lolosnya, maka kita bisa gunakan komplemennya, atau kita misalkan peluang TL atau tidak lolos sama dengan komplemennya, berarti 1 dikurangi peluang lolos, sama dengan 1 dikurangi 9/10 sama dengan 1/10. Nah, sekarang kita lihat di sini karena minimal paling sedikit 4 buah yang lolos, sementara yang diambil uji adalah 5, maka kita akan peroleh beberapa kemungkinannya. Oke. Pertama, bagaimana jika 4-nya lolos? Karena minimal 4 berarti 4 lolos uji dan 1 tidak lolos. Maka di sini kita peroleh peluangnya karena di sini lampu ini secara acak, maka ini bisa kita cari menggunakan permutasi dengan unsur yang sama, yaitu 5 faktorial dibagi, di sini ada 4 yang lolos, maka dibagi 4 faktorial. Kemudian kita hitung di sini karena lolos itu peluangnya adalah 9/10 dan 4 yang lolos, maka 9/10 kali 9/10 kali 9/10 sebanyak 4 kali, atau kita sederhanakan menjadi 9/10 pangkat 4. Kemudian 1 tidak lolos, maka 1/10. Kita sederhanakan kembali, 5 faktorial dibagi 4 faktorial adalah 5 kali 9/10 pangkat 4 dikalikan 1/10. Atau kita sederhanakan, kita peroleh 9/10 pangkat 4, kemudian 5 dikalikan 1/10 sama dengan 1/2. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, bagaimana jika kelima-limanya yang lolos uji? Maka 5 lolos uji dan 0 tidak lolos uji. Maka kita peroleh 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Kemudian karena peluang lolosnya adalah 9/10, maka 9/10 kali 9/10 sebanyak 5 kali, atau 9/10 pangkat 5. Sehingga ya kita bagi tempat penulisannya, maka peluang keseluruhannya sama dengan kemungkinan 1 ditambah kemungkinan peluang yang kedua. Oke, yang pertama kita punya 9/10 pangkat 4 kali setengah. Kemudian yang kedua adalah 9/10 pangkat
Tinggal kita sederhanakan, 9/10 kita keluarkan, 9/10 pangkat 4 sama dengan setengah ditambah 9/10. Kita hitung kembali, sama dengan 9/10 pangkat 4, kemudian 9/10 ditambah setengah sama dengan 14/10. Karena opsinya semua dalam persen dan bentuknya desimal, mau tidak mau ini kita hitung, kita jabarkan. 9/4 nilainya adalah 6.561 dibagi 10/4, ya berarti 10.000, dikali 14/10. Kita kalikan kembali, 6.561 dikalikan 14, kita oret-oret. Oke, maka nanti kita akan peroleh 91.854 kita bagi dengan, kita kali 10.000 kali 10, 100.000. Tinggal kita geser, nolnya kita bagi, yang kita bagi sama-sama 1000, maka kita peroleh 91,854 dibagi 100. Pembagian dengan 100 tentunya adalah persen. Berarti 91,854%. Sehingga jawabannya untuk soal nomor 17 adalah D. Soal nomor 18. Daerah yang diarsir pada grafik berikut adalah daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linier, seperti digambarkan grafik ya, di mana nilai maksimum dari fungsi tujuan P sama dengan 2x tambah 4y adalah titik-titik. Jadi yang harus kita lakukan adalah menguji titik-titik pojok dari daerah yang diarsir. Di sini kita sudah punya ada 4,0, kemudian di sini ada 0,2. Nah, yang perlu kita cari biasanya yang menentukan maksimumnya nanti biasanya ada di titik potong kedua garis. Kita misalkan titik C. Sekarang sebelum kita uji ke titik atau ke fungsi tujuan, kita cari dulu persamaan kedua garis dan kita cari titik potongnya menggunakan eliminasi. Oke, kita misalkan ini adalah garis yang pertama. Kemudian yang kedua, kita misalkan ini ada garis kedua. Perhatikan garis yang pertama. Oke, di sini garis pertama memotong sumbu X di titik 4 dan sumbu Y di angka 4, maka X per 4 ditambah Y per 4 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita kali 4 supaya bentuknya tidak pecahan, maka akan menghasilkan X plus Y sama dengan 4. Kemudian untuk garis yang kedua, garis kedua di sini memotong X di titik min 2, maka X per min 2 ditambah, kemudian Y-nya memotong di titik 0,2 atau pada angka 2, berarti Y per 2 sama dengan 1. Kita kali kedua ruas dengan 2, maka kita peroleh min X ditambah Y sama dengan 2. Kedua persamaan selanjutnya kita eliminasi. Kita kurangi, maka X dikurangi negatif X hasilnya adalah 2X. Kemudian 4 dikurangi 2 hasilnya 2, maka kita peroleh X-nya 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk Y-nya kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Kita misalkan substitusi ke persamaan pertama, maka 1 ditambah Y sama dengan 4, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kita peroleh titik C-nya adalah 1,3. Selanjutnya kita uji ke fungsi tujuan.
di mana fungsi tujuannya adalah P sama dengan 2X ditambah 4Y. Pertama, kalau kita uji titik 4,0, maka kita peroleh titik atau nilai P-nya adalah 2 kali 4 ditambah 4 kali 0, hasilnya adalah 8. Kemudian yang kedua ada 0,2, maka P-nya sama dengan 2 kali 0 tambah 4 kali 2, juga ini hasilnya 8. Nah, sekarang kita lihat titik C ini. Untuk titik C 1,3, maka P-nya sama dengan 2 kali 1 ditambah 4 kali 3, 2 ditambah 12, hasilnya adalah 14, atau menghasilkan nilai maksimum, sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 19, Yanti mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiap hari Yanti mengumpulkan 3 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pada hari pertama Yanti mengumpulkan atau membawa pulang 6 kerikil, maka pada hari ke-40 total atau jumlah kerikilnya berapa? Oke, jadi ini adalah soal deret aritmatika. Ya, di sini terlihat bahwa membawa pada hari pertama, atau kita misalkan U1 yaitu A, itu pada hari pertama membawa 6 kerikil. Kemudian disebutkan bahwa jumlah kerikil yang dibawa itu selalu bertambah 3, maka jelas beda atau selisihnya sama dengan 3, sehingga jumlahnya pada hari ke-40 kita bisa menggunakan rumus jumlah deret aritmatika, di mana Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Tinggal kita masukkan angka-angka yang bersesuaian, berarti N per 2 berarti 40 per 2, 2A berarti 2 kali 6, tambah N min 1 berarti 40 dikurangi 1, kali B yaitu 3. Oke, kita operasikan 20, 12, 40 dikurangi 1, 39. 39 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 117. 20, 12 ditambah 117 adalah 129. Maka kita kalikan 20 dikalikan 129, hasilnya adalah 2580. Oke, sehingga jawabannya adalah E. Soal nomor 20, bayangkan garis 3X ditambah Y min 5 sama dengan 0 oleh transformasi matriks. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari hasil transformasi titiknya. Oke, pertama kita cari dulu X aksen, Y aksen. Kita transformasikan menggunakan matrik yang bersesuaian, yaitu 2, 1, 7, 3. Kemudian kita kali titik X, Y. Oke, kita peroleh dengan cara mengalihkan baris kali kolom. Kita peroleh 2 kali X, 2X. Kemudian ditambah Y. Kemudian yang bawah 7 kali X, 7X. Ditambah 3 kali Y adalah 3Y. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan eliminasi untuk mencari nilai titik X dan titik Y yang akan kita substitusikan ke persamaan garis 3X tambah Y min 5 sama dengan 0. Oke, kita tulis 2X ditambah Y, nilainya adalah X aksen. Kemudian yang bawah 7X ditambah 3Y itu sama dengan Y aksen, kita eliminasi. Oke,
Oke, saya akan hilangkan y-nya terlebih dahulu, maka yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 1. Maka diperoleh 6x ditambah 3y sama dengan 3 kali x aksen adalah 3x aksen. Kemudian 1 kali 7x adalah 7x ditambah 3 kali y 3y sama dengan 1 kali y aksen adalah y aksen. Kita kurangi, maka kita peroleh min x sama dengan 3x aksen dikurangi y aksen, atau kita kali dengan negatif, maka kita peroleh x sama dengan y aksen dikurangi 3x aksen. Oke, kita peroleh yang pertama untuk x nya. Sekarang kita akan hilangkan yang x untuk mendapatkan yang y. Maka yang persamaan pertama kita kali 7 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Oke, kita jabarkan kembali. Berarti 7 kali 2 adalah 14x ditambah 7y sama dengan 7 kali x aksen adalah 7x aksen. Kemudian yang bawah kita kali 2, maka 14x ditambah 2 kali 3y berarti 6y sama dengan 2 kali y aksen adalah 2y aksen. Kita kurangi, maka kita peroleh y-nya sama dengan 7x aksen dikurangi 2y aksen. Oke, selanjutnya titik x dan y ini kita substitusi ke persamaan garis yang ada pada soal, yaitu 3x plus y min 5 sama dengan 0. Oke, kita hitung di sebelahnya. Maka kita substitusikan x-nya yang pertama berarti 3 dikali x-nya adalah y aksen min 3x aksen. Kemudian ditambah y sendiri adalah 7x aksen min 2y aksen. Kemudian dikurangi 5 sama dengan 0. Ini kita jabarkan supaya memudahkan dan tidak bingung atau tidak ribet melihat bentuk aksennya. Aksennya bisa kita tidak usah tulis kembali, maka tinggal kita kali, berarti 3y min 3 kali 3 adalah 9x ditambah 7x dikurangi 2y min 5 sama dengan 0. Tinggal kita operasikan dan sederhanakan, berarti min 9x ditambah 7x kita peroleh min 2x. Kemudian 3y ditambah min 2y kita memperoleh positif atau tambah y, dan min 5 sama dengan 0. Oke, sehingga jawabannya adalah hasil bayangannya min 2x ditambah y dikurangi 5 sama dengan 0 atau A. Soal nomor 21, harga 1 kg beras 5.000 dan 1 kg 6.000. Sementara modal yang tersedia adalah 300.000. Kemudian tempat tersebut memuat 1 kuintal ya, total kapasitasnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika pedagang tersebut membeli X kilogram beras dan Y kilogram gula, di sini sudah dimisalkan. Oke, berarti untuk berasnya 1 kilogramnya adalah X dan untuk gula dimisalkan menggunakan Y. Sekarang tinggal kita pasangkan, di sini ada ukuran berat, kita pasangkan dengan ukuran berat kilogram, dan persediaannya. Begitu pula dengan harga, kita pasangkan nanti dengan harga. Oke, pertama 1 kg beras berarti 1x ditambah 1 kg gula maka 1y. Oke, karena persediaannya adalah 1 kuintal, maka tentunya lebih kecil sama dengan 1 kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Sehingga kita peroleh persamaan pertama X ditambah
Y lebih kecil sama dengan 100. Oke. Yang kedua, kita lihat yang kaitannya dengan harga. Harga 1 kg berasnya adalah 5.000, maka 5.000 X ditambah kemudian 1 kg gula adalah 6.000, maka 6.000 Y. Kemudian modal yang tersedia adalah 300.000, maka tentunya lebih kecil sama dengan 300.000. Kita sederhanakan, coret nolnya 3, maka kita peroleh 5X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 300. Oke, persamaan kedua, dan tentunya X dan Y-nya kaitannya dengan nilai, maka lebih besar sama dengan 0 dan Y pun lebih besar sama dengan 0. Sehingga tinggal kita cocokkan dengan opsi jawabannya, maka jawaban yang tepat adalah, oke, kita cek, itu A. Soal nomor 22. Perhatikan tabel distribusi tinggi badan berikut. Oke, di sini ada soal statistika ya. Kita disuruh untuk mencari nilai rata-ratanya. Oke, ini tentunya kalau kita menggunakan rumus biasa atau dengan menggunakan pengalih nilai tengah, ini akan lumayan besar angka-angkanya. Oke, kita gunakan cara coding ya. Kita gunakan mencari nilai rata-rata dengan teknik coding. Oke, pertama kita lihat dulu di sini, kita cari titik tengahnya dulu. Oke, XI. Oke, titik tengahnya di sini 147 sampai 151, kita kurangi 151 dikurangi 147 adalah 4. Kemudian 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian kita tambahkan ke semua batas bawahnya, sehingga 147 ditambah 2 jadinya adalah 149. Kemudian 152 ditambah 2 154 dan seterusnya. Oke, di sini ada 159, kemudian 164, kemudian berapa? 167, 169 ya. Dan terakhir adalah 174. Selanjutnya kita tentukan codingnya ya. Oke, kita misalkan kita menggunakan patokan pada nilai tengah 164. Oke, sehingga kita pada 164 ini kita isikan dengan 0, kemudian ke atas negatif dan ke bawahnya positif. Berarti ke atasnya min 1, kemudian min 2, kemudian min 3, ke bawahnya positif 1, 2. Selanjutnya kita buat lagi tabel tambahan, kita kalikan frekuensinya atau FI nya, kita kalikan dengan CI nya. Oke, berarti 8 kita kali min 3, hasilnya adalah min 24. Kemudian 4 kali min 2 min 8, 8 kali min 1 juga min 8, kemudian 7 kali 0 adalah 0, kemudian 8 kali 1 8, dan 5 kali 2 10. Oke, selanjutnya kita tambahkan. Kemudian frekuensi juga kita tambahkan. Oke, total jumlah frekuensi 8 ditambah 4 12, tambah 8 20. Kemudian 27 ditambah 8 35, tambah 5 sama dengan 40. Oke, kemudian ini kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah min 22. Oke, tinggal kita masukkan rumus ya. Maka rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah panjang kelas kita kalikan dengan hasil jumlah perkalian FI kali CI ditambah dibagi jumlah total frekuensi. Oke, ini kita menggunakan teknik coding. Oke, rata-rata sementara tadi kita sudah tandai pada nilai tengahnya itu 164.
Kemudian panjang kelas, oke ini panjang kelas belum kita cari ya. Tinggal kita kurangi ya, kita ambil sampel pada kelas pertama yaitu 151, kita kurangi 147, kemudian kita tambah 1. Nanti hasilnya adalah oke 5. Panjang kelasnya berarti 5. Oke, jumlah hasil perkalian FI kali CI kita dapatkan tadi adalah min 22. Dibagi total frekuensi adalah 40. Oke, tinggal kita hitung. Sama dengan 164 ditambah 5. Ini sama-sama kita bagi 2, maka kita peroleh min 11 dibagi 20. Oke, kita jabarkan kembali. 164 ditambah, oke 5 kali negatif 11 berarti min ya. Min 55 dibagi 20. Oke, kita bagi kembali. Min 55 kita bagi 20. Hasilnya adalah, oke kita oratoret sebentar. Oke, 2,75 ya. Ya, berarti 55 dibagi 20 adalah 2,75. Tinggal kita kurangi. 164 kita kurangi dengan 2,75. Maka kita peroleh hasil 161,25. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah B.